to think that I wasn't fine enough, and I used to think that I wasn't wild enough, but I won't waste my time trying to figure out. Ini adalah proses pembuatan nasi lengko. Nasi lengko adalah nama makanan yang sudah tidak asing lagi bagi penduduk daerah Pantura, Jawa Tengah. Mulai dari Cirebon, Brebes, Tegal, dan sekitarnya, makanan ini sangat mudah ditemukan. Nasi lengko adalah makanan yang sederhana tetapi masyarakat sangat menyukainya. Biasanya makanan ini menjadi menu sarapan. Banyak pedagang yang menjajakan nasi di pagi hari memiliki makanan ini sebagai salah satu menunya. Ada yang mengatakan bahwa nasi lengko asalnya dari Cirebon. Sejarah makanan ini konon sudah lama, sejak zaman awal kemerdekaan. Ada cerita menarik di balik makanan yang menjadi favorit penduduk pantai utara ini. Asal-usul penamaan nasi lengko. Kata lengko dalam nasi lengko adalah sebuah penamaan dari kata langka. Dalam bahasa Indonesia, langka berarti jarang atau hanya sedikit jumlah. Sedangkan dalam dialek Tegalan, langka berarti tidak ada. Nah, makna dari kata langka tersebut berkaitan dengan jumlah variasi isi dalam hidangan khas Pantura ini. Memang makanan ini benar-benar sederhana. Oleh karena itu, makanan ini juga sangat ekonomis secara harga. Nasi lengko berdiri atas seporsi nasi dengan tambahan potongan tahu, tempe, tauge, timun, dan bawang goreng. Campuran nasi itu lalu ditambah dengan sambal kacang dan kecap. Kemudian cara makannya adalah dengan mengaduknya terlebih dahulu. Bisa juga tambahan kerupuk di atasnya. Ada juga yang berpendapat bahwa nama lengko berasal dari cara makannya tersebut. Karena diaduk, itulah maka teksturnya pun menjadi kental atau lekoh dalam bahasa Sunda. Sumber bahasa Sunda ini tidak mengherankan kalau melihat daerah Pantura di Jawa Tengah itu, terutama Cirebon, berbatasan dengan Jawa Barat. Hidangan sederhana pernah kesulitan ekonomi ketika Indonesia baru merdeka. Masyarakat tidak serta-merta langsung sejahtera karena pada masa itu penuh dengan gejolak dan perlawanan. Tidak sedikit dari rakyat yang terkena dampaknya. Pasca kemerdekaan itu keadaan ekonomi terbilang sulit. Masyarakat hanya mampu mendapatkan bahan makanan seadanya. Makanan inilah yang kemudian lahir dari inovasi di tengah keadaan sulit tersebut. Nasi lengko yang terbuat dari bahan-bahan murah pun menjadi pilihan makanan. Masyarakat pun menyukainya karena lama-kelamaan terbiasa dengan rasa yang sederhana. Akhirnya menu makanan ini menjadi menu populer rakyat kecil. Hingga sekarang warga pesisir utara Jawa Tengah, yakni Cirebon, Brebes, Tegal, dan sekitarnya masih sering mengonsumsi hidangan khas ini. Biasanya banyak pedagang sarapan di pagi hari menjajakan lengko sebagai salah satu makanannya ataupun menunya. Sekarang nasi lengko juga bisa menggunakan tambahan variasi seperti sate, telur dadar, dan lain-lain. Jadi hingga sekarang masyarakat tetap mempertahankan rasa yang otentik dari masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, jadi saya di sini ada tugas dari sekolah, ingin mewawancarai Ibu tentang nasi lengko. Pertanyaan pertama itu mengapa nasi lengko itu dinamakan lengko, Bu? Ya, karena kalau yang namanya nasi lengko itu dinamakan lengko, memang itu karena makanannya jarang aja, makanya dinamakan nasi lengko. Langka. Iya. Yang kedua itu apa ya, nasi lengko khas Tegal. Iya. Itu biasanya kapan berkembang gitu? Dari kapan? Kalau nggak salah itu
dari tahun 60-an sampai 70-an itu udah mulai berkembang. Udah lama ya Bu ya? Udah lama sekali. Dan juga apa ya, Ibu mengetahui tentang sejarah nasi lengko. Jika Ibu tahu, tolong jelaskan Bu. Sejarahnya itu. Iya, sejarah. Kalau nasi lengko itu sejarahnya itu gimana ya? Itu memang makanan langka ya. Kalau dicari dimanapun mungkin jarang ada. Karena itu lauk pauknya itu juga beda dari makanan-makanan yang lain. Karena bahannya juga beda. Ada ketimun juga, terus tahu, tempe, terus toge. Terus bumbunya pun beda. Bumbunya juga pakai bumbu kacang sama sambal kecap juga. Jadi beda dari masakannya mau. Itu namanya Unik ya Bu ya? unik sekali. Ya. Yang terakhir itu apa ya? Apa yang membuat nasi lengko bisa menjadi salah satu makanan khas Tegal? Gimana itu? Itu karena rasanya itu yang bisa dan juga tidak membuat kolesterol juga. Karena dari bahan-bahannya itu juga bahan-bahannya juga sayuran. Terus ya nggak terlalu banyak minyak juga karena banyak sayurannya. Terus makanya itu juga bumbunya bumbu kacang. Jadi nggak terlalu banyak bumbu. Jadi rasanya juga yang unik ya. Terima kasih ya Bu sudah membicarain ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Proses pembuatan nasi lengko dari Ibu Bagas. Yang pertama itu Yang pertama nasi dulu. Nasi ini. Lalu dikasih bumbunya ini tahu, tempe yang udah dipotong kecil-kecil ya. ya, Terus ini toge, ini bahannya toge, ketimun. Nah, ini bumbu lengkonya yang bikin sedap. sedap Iya, khas Ibu sendiri ya Bu. iya. Kacang, nah ini sambelnya nih. Dan pedas. Terus bumbu bawang gorengnya, Penyedap rasa nih ya guys. ini bawang, ini kecap. Ini kerupuk. Lengkap guys. Sudah jadi nasi lengkonya. Kalau mau dicoba monggo. Siap Bu. Oke.